Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alwi Yudianto, NIM A610190048. Latar belakang pengertian geografi. Pengertian geografi adalah ilmu untuk menunjang kehidupan sepanjang hayat dan mendorong peningkatan kehidupan. Ruang lingkup kajiannya ialah memungkinkan manusia memperoleh jawaban atas pertanyaan dunia sekelilingnya yang menekankan pada aspek spasial dan ekologis dari mata pelajaran geografi yang membangun dan mengembangkan pemahaman peserta didik tentang variasi dan organisasi spasial masyarakat, tempat dan lingkungan di muka bumi. Peserta didik didorong untuk memahami aspek dan proses fisik yang membentuk pola muka bumi, karakteristik dan persebaran spasial ekologis di permukaan bumi. Selanjutnya menurut para ahli. Menurut para ahli yang pertama ialah Lobeck. Menurut Lobeck, geografi adalah studi atau ilmu-ilmu yang mempelajari tentang hubungan-hubungan yang ada di antara kehidupan dengan lingkungan fisik. Yang kedua adalah Eratosthenes. Menurut Eratosthenes, ialah geografi adalah penulisan atau penggambaran mengenai bentuk muka bumi. Yang ketiga ialah Claudius Ptolemeus. Menurut Claudius Ptolemeus, geografi adalah suatu penyajian melalui peta, seri, sebagian, dan seluruh permukaan bumi. Menurut Immanuel Kant, geografi adalah ilmu yang objek studinya adalah benda-benda, hal-hal atau gejala-gejala yang tersebar dalam permukaan bumi. Selanjutnya, tujuan geografi. Tujuan geografi yang pertama ialah memahami pola spasial, lingkungan, dan kewilayahan. Yang kedua, menguasai keterampilan dasar dalam memperoleh data dan informasi. Yang ketiga ialah menampilkan perilaku peduli terhadap lingkungan hidup dan memanfaatkan sumber daya alam secara aktif, serta memiliki toleransi terhadap keragaman kebudayaan. Selanjutnya ialah ruang lingkup. Ruang lingkup yang pertama ialah konsep dasar pendekatan dan prinsip dari dasar geografi. Yang kedua ialah konsep dan karakteristik dasar serta dinamika unsur-unsur geografer mencakup litosfer, podosfer, atmosfer, litosfer, biosfer, dan antroposfer serta pola-pola persebaran spasialnya. Yang ketiga ialah jenis karakteristik, potensi persebaran spasial sumber daya alam dan pemanfaatannya. Yang keempat ialah karakteristik, unsur-unsur, kondisi, dan variasi spasial lingkungan hidup, pemanfaatan, dan pelestariannya. Yang kelima ialah kajian wilayah negara-negara maju dan sedang berkembang. Yang keenam ialah konsep wilayah dan perwilayahan, kriteria dan pemetaan serta fungsi dan manfaatnya dalam analisis geografi. Yang ketujuh ialah pengetahuan dan keterampilan dasar tentang seluk-beluk dan pemanfaatan peta, sistem informasi atau SIG, dan citra penginderaan jauh. Selanjutnya ialah ada standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang pertama kelas 10. Semester 1 standar kompetensi dasar ialah 1. Memahami konsep, pendekatan, prinsip, dan aspek geografi. Yang kedua ialah memahami sejarah pembentukan bumi. Yang ketiga ialah menganalisis unsur-unsur geosfer. Untuk kelas 11 semester 1 standar kompetensi dan kompetensi dasar ialah yang pertama menganalisis fenomena biosfer dan antroposfer. Yang kedua ialah memahami sumber daya alam. Yang ketiga ialah menganalisis pemanfaatan dan pelestarian lingkungan hidup. Untuk kelas 12 semester 1 standar kompetensi dan kompetensi dasar yang pertama ialah mempraktikkan keterampilan dasar peta dan pemetaan. Yang kedua, memahami pemanfaatan citra penginderaan jauh.
dan sistem informasi geografi. Yang ketiga ialah menganalisis wilayah dan perwilayahan. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan di atas sesuai dengan kompetisi dasar serta standar perguruan tinggi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mata pelajaran geografi dapat membangun dan mengembangkan pemahaman peserta didik tentang variasi organisasi spasial masyarakat, tempat dan lingkungan pada muka bumi. Peserta didik didorong untuk memahami aspek dan proses yang membentuk alam muka bumi, karakteristik dan persebaran spasial ekologis di permukaan bumi. Selain itu, peserta didik dimotivasi secara aktif dan kreatif untuk menelaah bahwa kebudayaan dan pengalaman yang mempengaruhi persepsi manusia tentang tempat dan wilayah. Yang terakhir, penutup. Sekian dari saya. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Bila terdapat kesalahan dalam penulisan kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.